Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang hakikat manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Kajian mengenai hakikat manusia tidak pernah ada akhirnya, tidak kunjung selesai. Karena tanpa disadari bahwa setiap ilmu itu memiliki asumsi-asumsi tersendiri tentang hakikat manusia. Orang-orang mengkaji manusia dengan menggunakan berbagai pendekatan, baik itu common sense, filosofis, religius ataupun agama, dan juga dari berbagai sudut pandang, seperti sudut pandang ilmu biologi, ilmu sosiologi, psikologi, dan lain sebagainya. Pembahasan ini meliputi tentang apa, bagaimana, dan untuk apa manusia itu diciptakan. Jadi meliputi kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jika dalam sudut pandang filsafat, konsep mengenai hakikat manusia itu ada 4 aliran. Yang pertama, aliran serba zat, atau yang kemudian disebut dengan materialisme. Aliran materialisme diantaranya tokohnya adalah Ludwig. Mereka berpendapat bahwa yang esensi dari manusia adalah badannya, bukan jiwanya. Manusia adalah segala sesuatu yang nampak. Jadi segala unsur kejiwaan, baik itu spiritualitas, moralitas, merupakan resonansi dari berfungsinya badan. Dan pandangan ini disebut sebagai epifenomenalisme. Aliran yang kedua yaitu aliran serba ruh. Pendapat mereka bertolak belakang dengan aliran yang sebelumnya, yaitu materialisme, di mana mereka memakai pendapat dari Plato yang mengatakan bahwa yang esensi dari manusia adalah jiwanya, bukan badannya. Jadi bagi mereka yang terpenting dalam hidup manusia itu adalah aspek jiwanya, ruhnya, di mana nanti ruh itu yang akan menjalankan fungsi dari badan. Yang ketiga yaitu aliran dualisme, pendapat dari René Descartes yang mengatakan bahwa sebenarnya esensi manusia itu terdiri dari 2 substansi, yaitu substansi materi ataupun zat yang berbentuk badan, kemudian yang kedua substansi roh ataupun jiwa. 2 substansi ini tidak saling bergantung adanya. Maksudnya adalah jiwa ataupun ruh tidak berasal dari materi, begitupun sebaliknya materi tidak berasal dari ruh. Setiap peristiwa kejiwaan selalu paralel dengan semua peristiwa badannya. Begitu juga sebaliknya, yang kemudian pendapat ini disebut dengan paralelisme. Ada pihak-pihak yang tidak puas dengan konsep para filosof sebelumnya, seperti aliran materialisme, idealisme, dan dualisme. Maka para filosof modern ini kemudian mengkaji kembali tentang manusia, dan mereka akhirnya melahirkan suatu aliran yang disebut dengan aliran eksistensialisme. Berbeda dengan ketiga aliran yang sebelumnya. Mereka mencari inti hakikat manusia dengan melihat apa yang mempengaruhi manusia secara menyeluruh. Maksudnya adalah intinya mereka mengkaji manusia dengan melihat eksistensi dari manusia itu sendiri. Islam berpendapat bahwa hakikat manusia itu esensinya terdiri dari 2 substansi, yaitu materi
materi ataupun badan, dan substansi ruh ataupun jiwa, di mana kedua substansi tersebut berdiri sendiri dan tidak saling tergantung satu sama lain. Kedua substansi ini, baik badan ataupun jiwa ataupun roh, ini merupakan bagian dari alam, dan alam merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga simpulannya, manusia hakikatnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena unsur asal dari substansi badan dan ruh manusia itu adalah alam, maka segala sesuatu dalam kehidupan manusia akan kembali secara lahiriahnya akan kembali ke alam. Proses kejadian ataupun pembuatan manusia telah dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Artinya, dan sungguh telah kami ciptakan manusia itu dari saripati tanah, yang kemudian dari tanah itu Allah menjadikan air mani yang disimpan ke dalam rahim, dan air mani tersebut kemudian dijadikan menjadi segumpal darah, dari segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging, dari segumpal daging kemudian Allah menciptakan tulang belulang, dan tulang belulang itu dibungkus dengan daging, dan pada akhirnya jadilah makhluk lain, yaitu manusia yang sempurna. Dalam hadis Nabi Rasulullah SAW pun telah menjelaskan bahwa proses kejadian manusia itu berlangsung selama 40 hari dalam rahim seorang. Dari ayat dan hadis tersebut kita pahami bahwa jelas bahwa proses perkembangan manusia itu berjalan berdasarkan hukum-hukum alam yang material. Bedanya dengan tumbuhan dan hewan adalah ketika sebelum manusia dilahirkan dari rahim ibunya, Allah meniupkan yang namanya ruh ke dalam diri manusia itu. Terdiri dari dua substansi, yaitu substansi material yang berasal dari bumi, tanah, dan substansi ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikat manusia itu adalah ruh itu. Sedangkan jasadnya hanya sebagai alat yang dipergunakan untuk menjalani kehidupan di alam material. Jadi jasad itu bersifat sekunder dan ruhnya itu bersifat primer. Karena ruh saja tanpa jasad material itu tidak bisa disebut dengan manusia. Contohnya malaikat. Malaikat merupakan makhluk yang ruhaniyah. Ada ruh dan tidak ada jasad materialnya. Begitu juga hewan. Hewan itu merupakan makhluk dengan jasad material yang hidup. Jadi karena manusia merupakan makhluk alamiah, maka manusia memiliki ciri-ciri sebagaimana makhluk alamiah yang lain dan juga terikat dengan hukum-hukum alamiah. Maka manusia pun memiliki unsur-unsur hewani, unsur-unsur tumbuhan, ya. Jadi tumbuh dan berkembang. Manusia juga memiliki nafsu, memiliki insting bagaimana makhluk yang lain. Yang membedakan adalah manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal dan dalam bentuk ciptaan yang sebaik-baiknya. Maka dalam hukum alamiah manusia merupakan ciptaan yang paling baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tin ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk.